Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan mengenai statistika sebagai tools of science. Di sini kami akan menjelaskan pertama ada definisi, kemudian ada kelebihan, kemudian ada kelemahan, lalu ada solusi untuk menghadapi kelemahan dan juga kesimpulan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Dio Anggaverdian dengan NIM akhir 019. Saya Nania Anggraini dengan NIM akhir 006. Saya Dini Alia dengan NIM akhir 037. Yang pertama ada definisi. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata stats bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif maupun data yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Statistika sebagai tools of science merujuk pada peran penting statistika dalam mendukung proses ilmiah, baik dalam perancangan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, maupun penarikan kesimpulan yang valid. Statistika membantu ilmuwan untuk memahami, menginterpretasikan, dan membuat prediksi atau generalisasi berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian, mengapa statistika sebagai tools of science? Yang pertama, desain penelitian. Statistika membantu dalam merancang eksperimen atau studi dengan cara yang sistematis. Hal ini mencakup pemilihan ukuran sampel yang tepat, cara pengambilan sampel, serta pengendalian variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Tanpa desain yang baik, hasil penelitian bisa bias atau tidak representatif. Kemudian alasan yang kedua yaitu pengumpulan dan organisasi data. Statistika menyediakan metode untuk mengumpulkan data yang akurat dan mengorganisasikan data tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau diagram. Ini membantu untuk melihat pola atau tren dalam data yang mungkin tidak tampak pada pandangan pertama. Kemudian ada analisis data. Setelah terkumpul statistika untuk menganalisis mengevaluasi data dengan teknik seperti hipotesis, analisis representatif, analisis varians, statistika maupun menentukan apakah hubungan atau perbedaan yang diamati dalam data itu signifikan secara statistik atau hanya kebetulan. Kemudian ada penarikan kesimpulan dan inferensi. Statistika memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data yang terbatas dan mengeneralisasikan hasilnya ke populasi yang lebih besar. Ini dilakukan melalui konsep probabilitas dan interval yang kepercayaan yang memberikan gambaran seberapa besar ketidakpastian yang ada dalam hasil yang diperoleh. Kemudian ada pengujian hipotesis. Salah satu aspek kunci dalam ilmu pengetahuan adalah pengujian hipotesis. Statistika menyediakan alat untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan didukung oleh data yang ada dengan cara menghitung probabilitas hasil yang diperoleh jika hipotesis tersebut benar. Ini memungkinkan untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada, bukan hanya spekulasi atau asumsi. Kemudian ada prediksi model penggunaan teknik. Dengan menggunakan teknik statistik, kita dapat membangun model yang menggambarkan hubungan antara variabel tertentu dan kemudian menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi tentang fenomena yang belum diamati. Misalnya dalam bidang kesehatan, statistik digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit atau respon terhadap pengobatan. Selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama, kemampuan untuk menyimpulkan dari sampel ke populasi. Salah satu kelebihan utama statistika adalah kemampuannya untuk menarik kesimpulan yang valid dari sampel yang terbatas dan menggeneralisasikannya ke seluruh populasi. Dengan menggunakan teknik inferensial seperti estimasi parameter dan uji hipotesis, sehingga dapat membuat prediksi atau keputusan yang akurat meskipun mereka hanya memiliki data dari sebagian kecil populasi. Next.
Yang kedua, menangani variabilitas dan ketidakpastian. Alam dan fenomena sosial seringkali mengandung variabilitas yang besar. Statistika memberi ilmuwan alat untuk mengukur, memahami, dan mengendalikan variabilitas ini. Dengan menggunakan distribusi probabilitas, statistika dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketidakpastian dalam hasil penelitian dan memperkirakan kemungkinan hasil yang berbeda. Ini sangat penting dalam eksperimen ilmiah yang kompleks. Next. Yang ketiga, membantu pengujian hipotesis dan pembuktian. Statistika memberikan metode yang sistematik untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Dengan uji hipotesis, ilmuwan dapat menentukan apakah temuan mereka konsisten dengan teori atau pernyataan yang sudah ada, atau apakah ada bukti yang cukup untuk mendukung teori baru. Hal ini memungkinkan ilmuwan untuk membuat keputusan yang berbasis bukti dan memperkuat validalitas temuan mereka. Kemudian yaitu kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada kualitas data. Hasil analisis statistik sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat, tidak representatif atau tidak lengkap, maka kesimpulan yang diambil dari analisis statistik bisa salah atau menyesatkan. Misalnya data yang bias, kesalahan pengukuran, atau pengambilan sampel yang tidak acak dapat merusak hasil analisis dan menghasilkan inferensi yang tidak valid. Untuk yang kedua, ketergantungan pada asumsi statistik. Banyak metode statistik seperti UJT, analisis regresi, atau ANOVA bergantung pada asumsi tertentu tentang distribusi data, misalnya normalitas atau hubungan antar variabel. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menjadi kurang akurat atau bahkan salah. Misalnya jika data tidak terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas tidak diuji, maka hasil uji hipotesis bisa memberikan kesimpulan yang keliru. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam menginterpretasikan data kompleks. Dalam beberapa kasus, analisis statistik dapat sangat kompleks, terutama ketika melibatkan data yang sangat besar atau multivariat, banyak variabel. Menginterpretasikan hasil dari analisis yang rumit ini bisa menjadi sulit dan membingungkan, bahkan bagi peneliti yang berpengalaman. Misalnya dalam analisis regresi yang melibatkan banyak variabel atau dalam analisis data besar, big data, ada resiko kesalahan dalam memahami hubungan antara variabel atau dalam menarik kesimpulan yang tepat. Kemudian solusi untuk menghadapi kelemahan yang pertama yaitu memastikan kualitas data yang tinggi. Kualitas data adalah fondasi dari analisis statistik yang baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengumpulan data secara teliti, meminimalkan kesalahan pengukuran, dan memastikan bahwa sampel yang diambil representatif untuk populasi yang diteliti. Selain itu, pemeriksaan untuk mendeteksi dan mengatasi data yang hilang atau data outlier yang tidak normal juga dapat membantu meningkatkan kualitas data. Kemudian untuk solusi yang kedua yaitu memenuhi asumsi statistik. Banyak metode statistik yang bergantung pada asumsi tertentu, seperti distribusi normal atau hubungan linear antar variabel. Untuk mengatasi ini, peneliti dapat melakukan uji diagnostik untuk memeriksa apakah data memenuhi asumsi yang diperlukan. Jika tidak, alternatif metode statistik yang lebih robust, misalnya uji non-parametrik, dapat digunakan. Selain itu, transformasi data atau penggunaan teknik analisis multivariat dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan ketidaksesuaian asumsi. Kemudian solusi yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan gabungan untuk data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk mengatasi keterbatasan dalam menangani data kualitatif, peneliti dapat menggabungkan analisis statistik dengan pendekatan kualitatif seperti analisis tematik atau coding. Penggunaan metode campuran
Mixed methods dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Kesimpulannya yaitu bahwa statistika memainkan peran yang sangat penting dalam proses ilmiah, karena menyediakan alat yang kuat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data secara objektif dan sistematis. Statistika memungkinkan ilmuwan untuk menguji hipotesis, menemukan pola atau hubungan dalam data, membuat prediksi, serta menarik kesimpulan yang dapat generalisasikan dari sampel ke populasi yang lebih luas. Dengan menggunakan teknik statistik yang tepat, kita dapat mengurangi bias, menangani variabilitas dan ketidakpastian, serta mengendalikan faktor-faktor pengganggu yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Namun, meskipun statistika sangat berharga, ada jumlah kelemahan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan pada kualitas data, asumsi yang mendasari metode statistik, serta potensi kesalahan dalam interpretasi hasil. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan ini diperlukan langkah-langkah seperti memastikan kualitas data yang tinggi, memeriksa asumsi statistik, menggunakan teknik validasi yang tepat, dan meningkatkan pemahaman tentang statistik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.